Halo, selamat pagi semua. Patrisius Juwandono di sini. Selamat ya, sudah tersesat ke jalan yang benar sekali lagi. Topik saya kali ini adalah bagaimana kita belajar atau mengajar reading comprehension dengan sebuah kegiatan yang lebih menarik daripada hanya membahas teks di kelas. Biasanya kan kalau membaca, pelajaran membaca atau reading comprehension, dosen atau gurunya akan berceramah panjang lebar, paling mahasiswanya cuma membaca teks, kemudian membahas kata-kata sulit, pola-pola kalimat, menjawab pertanyaan kalimat di kelas. Ya, itu sesuatu yang sudah sering dilakukan dan menjadi membosankan, menjadi datar. Ya, nah ada satu kegiatan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yang membuat kegiatan belajar atau mengajar reading comprehension itu menjadi lebih bervariasi. Kita akan melakukan kegiatan di luar kelas, ya. Kita akan memanfaatkan smartphone kita untuk merekam foto, dan foto itu harus berdasarkan teks yang sudah kita baca. Nah, seperti apa caranya? Mari kita ikuti sajian saya. Nah, inilah nama kegiatan itu, jadi membuat foto tentang teks. Ya, jadi intinya adalah kita membaca, kemudian menarik intisarinya dari bacaan itu, kemudian membuat foto dengan kelompok Anda. Jadi ini adalah sebuah kegiatan kelompok. Anda berkelompok 4 atau 5 orang, 4 orang itu biasanya ideal ya. Kemudian Anda membaca sebuah teks berbahasa Inggris, menyerap isinya, kemudian keluar kelas untuk melakukan sedikit kegiatan fotografi, yaitu Anda membuat foto kelompok berdasarkan sebuah atau sebagian dari teks itu, sebagian isi dari teks itu. Nah, ini ilustrasinya ada foto di sini, tapi ini bukan foto kelompok ya, ini mah foto saya sebagai dosen dengan beberapa mahasiswa di Universitas Majung. Nah, seperti apa kelanjutannya? Nah, seperti ini ya. Jadi misalnya Anda membaca sebuah teks tentang The Struggle of a Woman Uber Driver. Teks itu panjang, ya 700 kata bahkan lebih. Anda kemudian mengambil satu bagian, boleh satu paragraf, boleh dua paragraf yang berkaitan dari teks itu yang Anda anggap mengesankan. Nah, misalnya Anda mengambil paragraf ini. I usually get 3 to 4 hours of sleep, not more than that, says Sheetal Kashyap, dan sebagainya. Ini adalah sebuah bagian, sebuah penggalan dari teks yang sedang Anda baca. Nah, kemudian Anda pergi keluar kelas bersama kelompok Anda, kemudian buatlah sebuah foto yang isinya merefleksikan isi dari paragraf ini. Jadi foto itu harus merefleksikan isi dari paragraf yang sudah Anda pilih tadi. Nah, di sini kebetulan fotonya ada seorang tukang becak ya yang sedang memuat penumpang di malam hari ya. Ya, kira-kira foto ini bisa mewakili apa yang tertulis di sini, ya kan? Kemudian buatlah sebuah caption, sebuah keterangan singkat di bawahnya. Misalnya di sini, she works very hard, she rests only for a while. Boleh 3 atau 4 kalimat, pokoknya menjelaskan foto itu berbicara tentang apa. Jangan terlalu panjang ya, 2-3 kalimat saja sudah cukup. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah foto ini cuma contoh aja ya, tapi foto yang saya harapkan adalah foto kelompok Anda. Jadi anggota kelompok Anda itu harus ada di foto itu. Ya, harus ada di foto itu. Jadi misalkan kalau kita ambil paragraf ini ya mungkin ada 2 mahasiswi sedang melakukan sebuah kegiatan yang tergolong berat ya. Ini bukan angkat galon aqua loh ya. Ya terserah juga sih kalau mau angkat galon aqua asal nggak sampai nggak sampai sakit punggungnya ya nggak apa-apa ya. Kemudian teman-teman yang lagi mungkin membantu di latar belakang atau bagaimana, silahkan ditata foto itu demikian sehingga bisa mewakili
isi dari paragraf pendek tadi. Ya, kemudian berikan caption, keterangan foto, 2 atau 3 kalimat saja. Kemudian kirimkan ke WhatsApp atau ke email dosen. Ya. Nah, seperti itulah kita melakukan kegiatan yang tidak hanya di kelas, tidak hanya duduk di kelas kemudian membaca teks. Ya, itu kan membosankan sekali. Nah, sekarang Anda sebagai mahasiswa atau sebagai siswa, Anda punya kesempatan untuk keluar dari kelas, kemudian menemukan pose yang paling cocok untuk bagian teks yang sudah Anda pilih tadi. Foto itu harus melibatkan anggota kelompok Anda. Silakan ditata mau berpose bagaimana, di mana, dengan apa atau dengan siapa, ya pokoknya harus mewakili isi teks tadi. Oke, jadi anggota kelompok itu harus ada di foto itu ya, jangan memotret orang lain, pergi keluar kemudian memotret orang lain, bukan itu maksud saya. Anggota kelompok harus ada di foto itu dengan peran yang ya silakan Anda tata sendiri. Saya percaya Anda punya kreativitas sendiri untuk membuat sebuah foto yang mencerminkan isi teks itu. Oke, apakah hanya sampai di situ? Oh tidak, ya. Jangan harap hanya sampai di situ, masih ada kelanjutannya. Nah, kelanjutannya adalah sajikanlah foto itu secara lisan, present it orally. Jadi Anda berkumpul di hadapan dosen, kemudian Anda akan menyajikan foto yang sudah Anda buat, kemudian Anda berikan keterangan secara lisan kepada Pak atau Bu dosen, inilah foto yang kami buat, ini mewakili teks tadi, dan bla 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 sebagainya, dan sebagainya ya. Silakan diuraikan kepada dosen. Ya, jadi misalnya, saya beri contoh, this is our picture, it is based on paragraph 7 from the text. This picture represents the tight schedule of the woman driver, dan sebagainya ya. Nanti Anda akan berdialog singkat dengan dosen, dosen bisa bertanya ini itu, Anda menjawab secara kelompok. Jadi usahakan suasananya serius tapi santai, jadi Anda bisa punya kesempatan untuk mempraktekkan kemampuan berbahasa Inggris Anda secara lisan, nggak cuma membaca, tapi juga punya kemampuan untuk speaking, untuk berbicara. Oke? Nah, seperti itulah kegiatan yang saya katakan tadi merupakan variasi dari kelas reading comprehension. Nah, ingat bahwa tips ini bukan hanya untuk Anda yang sedang mengikuti kuliah reading comprehension, tapi juga untuk rekan-rekan dosen yang mungkin kehilangan inspirasi, ini kelas saya reading ini mau diapakan ya, kok dari minggu ke minggu isinya cuma baca jadi kelas, kan bosen kan ya. Nah, saya tawarkan satu variasi yang cukup mengasihkan, alih-alih membaca di dalam kelas, sekarang murid Anda atau mahasiswa Anda bisa keluar dari kelas, kemudian membuat sebuah komposisi foto, mengirimkannya kepada dosen, kemudian menyajikannya secara lisan. Sekian, sampai jumpa di episode mendatang.